Hai, kamu masih terjaga? Aku juga. Sudah tengah malam, lampu kamar sudah kupadamkan sejak tadi. Hanya ada cahaya redup dari layar laptop dan lampu indikator mikrofon yang menyala merah di mejaku. Di hadapanku ada secangkir teh chamomile yang uapnya sudah hilang. Sudah dingin sebenarnya, tapi entah kenapa belum kuminum. Malam ini sunyi sekali. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan suara napasku sendiri. Sebelum aku mulai tadi, aku sempat diam lama, ragu. Jujur saja, kali ini aku agak gugup untuk bicara. Topik malam ini terasa berat, karena ini tentang sesuatu yang selama ini kupendam rapat-rapat. Sesuatu yang bahkan jarang kuakui pada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Tapi malam ini, lewat podcast ini, aku ingin mencoba jujur. Bukan hanya jujur kepadamu yang mendengarkan, tapi yang terpenting, jujur pada diriku sendiri. Aku capek bohongin diri sendiri. Kalimat itu akhirnya terucap juga. Sudah lama mengendap di benakku dan akhirnya keluar dalam sunyi malam ini. Rasanya aneh mengatakannya keras-keras, tapi juga melegakan. Seperti ada beban yang sedikit terangkat dari pundak. Kamu tahu, terkadang kita pandai sekali berpura-pura. Tersenyum saat hati kita sedang menangis. Mengangguk dan berkata, aku baik-baik saja, padahal dada sesak menahan tangis. Setiap hari kita memakai topeng, seolah semua sempurna, seolah semua bahagia. Dan yang paling sering kita bohongi adalah diri kita sendiri. Kenapa ya kita melakukan itu? Mungkin karena takut. Takut terlihat lemah. Takut mengakui bahwa kita terluka. Takut menghadapi kenyataan bahwa sesuatu tidak sesuai harapan. Jadi, kita bersembunyi di balik kebohongan kecil. Aku kuat kok, Zrenia. Aku nggak apa-apa. Aku sudah nggak peduli, ya. Aku bisa terima ini semua, padahal jauh di dalam hati kita tahu itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kupikir-pikir, aku sudah lama melakukan ini. Berbohong pada diri sendiri. Misalnya, ketika aku kehilangan seseorang yang sangat aku sayang. Aku selalu bilang ke diriku sendiri, aku sudah ikhlas, aku sudah melupakan dia. Setiap pagi aku yakinkan diri bahwa aku sudah baik-baik saja. Tapi di malam sunyi seperti ini, hatiku berbisik jujur. Aku masih rindu, aku masih terluka. Dan rasanya perih sekali menyadari kenyataan itu. Jadi, apa yang kulakukan? Cepat-cepat kubohongi lagi hatiku dengan berkata, "Sudahlah, itu kan demi kebaikanmu. Kamu pasti bahagia kok. Lupakan saja." Begitu seterusnya, hingga rindu dan luka itu tersumpal di pojok hati, tidak terlihat di permukaan, atau ketika aku merasa gagal dengan pilihan hidupku sendiri. Pernah aku terjebak di jalan yang sebenarnya tidak ingin kupilih. Setiap hari aku paksakan diri tersenyum, meyakinkan hati bahwa ini jalan yang memang aku mau. Aku bahagia kok menjalani ini. Padahal di dalam dada ada suara kecil berteriak memohon agar aku jujur, bahwa aku tidak bahagia, bahwa aku ingin mencoba jalan lain, bahwa aku butuh berubah. Tapi suara itu selalu kutenggelamkan dengan kebohonganku sendiri. Enggak, kamu harusnya puas. Lihat orang lain, mereka saja menginginkan posisi ini. Aku menipu hatiku agar berhenti gelisah. Aku pura-pura puas agar rasa takutku terhadap perubahan tak usah kuhadapi. Dan mungkin kamu juga pernah melakukan hal yang sama pada dirimu. Mungkin saat ini pun kamu lagi berusaha meyakinkan diri bahwa kamu baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Mungkin kamu juga sedang membohongi hatimu soal perasaanmu sendiri tentang sesuatu atau seseorang. Jika iya, aku cuma ingin bilang, kamu enggak sendiri. Aku paham rasanya. Capek, ya? Capek bohongin diri sendiri terus-menerus. Lelah harus pura-pura tegar padahal rapuh. Lelah harus senyum padahal mau menangis. Lelah memaksa diri menerima hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Aku merasakan lelah itu setiap hari, seolah pakai topeng berat yang menutupi wajah asliku. Topeng itu mungkin berhasil mengecoh orang lain. Semua orang lihat aku tersenyum, dengar aku tertawa. Mereka pikir hidupku baik-baik saja. Tapi topeng itu tidak pernah benar-benar menipu hati kita sendiri kan? Dalam sepi malam seperti ini, saat semua topengku lepas, aku tak bisa menghindar dari diriku sendiri. Justru di saat-saat sunyi, kebenaran itu muncul ke permukaan.
bahwa aku tidak sekuat yang kukira, bahwa aku terluka, bahwa aku kecewa, bahwa aku marah, bahwa aku rapuh. Dan aku menyadari selama ini aku menutupi semua itu bahkan dariku sendiri. Kenapa aku terus lakukan itu? Mungkin karena aku takut menghadapi rasa sakit, atau takut mengecewakan orang lain, atau mungkin aku takut jika aku jujur, aku harus mengambil keputusan berat dalam hidupku. Kebohongan-kebohongan kecil pada hati sendiri menjadi semacam tameng, melindungi kita dari hal yang kita anggap akan lebih menyakitkan daripada hidup dalam pura-pura. Ironis, ya? Kita pikir berbohong pada diri sendiri akan membuat semuanya lebih mudah, padahal justru menambah beban di hati. Sampai kapan? Sampai kapan mau begini terus? Aku bertanya pada bayangan diriku di layar laptop yang mati, terlihat samar seperti cermin. Sampai kapan kamu mau bohongin diri sendiri? Pertanyaan itu pelan muncul di benakku, tapi dampaknya terasa menohok. Aku sendiri tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, aku sudah capek. Capek sekali. Aku ingat beberapa waktu lalu, ada seorang teman bilang, "Memangnya nggak capek bohongin diri sendiri terus?" Waktu itu aku hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan. Tapi kalimatnya menancap di hati. Memangnya nggak capek? Saat kupikirkan lagi, ya capek banget. Capek, karena tiap kebohongan pada hati sendiri hanya membawa gelisah. Memang, jujur pada diri sendiri adalah kunci ketenangan. Aku baru benar-benar paham sekarang. Semakin kita menyangkal kenyataan, semakin hati kita terusik. Pikiran dan perasaan terus berperang. Hati maunya A, pikiran memaksa B, hasilnya kita tersesat di antara keduanya. Bingung sendiri. Nggak tenang. Aku jadi ingat malam-malam di mana aku sulit tidur. Kamu pernah begitu? Mata terpejam, tapi pikiran kemana-mana. Gelisah tanpa sebab yang jelas. Mungkin itu karena ada kebenaran yang kita paksakan untuk tidak terlihat. Ada emosi yang kita kubur hidup-hidup, tapi mereka berontak minta diakui. Hati kita berbisik meski coba kita bungkam. Itu sebabnya gelisah datang tanpa diundang. Perlahan, aku mulai sadar. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak mau terus begini. Aku ingin jujur. Setidaknya sekali ini, di malam sunyi bersama kamu yang setia mendengarkan, aku beranikan diri membuka topengku. Menyentuh luka-luka itu meski perih. Mengakui bahwa aku terluka, aku kecewa, aku marah, aku sedih, aku lemah. Dan kamu tahu, mengucapkan itu semua rasanya, ya ampun, rasanya menyakitkan, tapi juga melegakan. Aneh, ya? Ketika akhirnya kita jujur pada diri sendiri, sakitnya memang terasa lebih nyata, tapi hati jadi lebih tenang. Seperti ada ruang di dada yang terbuka, sirkulasi emosi jadi lancar, nggak mampet lagi. Aku sekarang bisa merasakan sedihku tanpa perlu sembunyi. Aku bisa menatap diriku di cermin dan berkata, ya aku tidak baik-baik saja. Dan itu nggak apa-apa. Itu dia. Ternyata nggak apa-apa kok untuk tidak baik-baik saja. Nggak apa-apa untuk mengakui bahwa kita rapuh, bahwa kita butuh bantuan, atau butuh menangis, atau butuh istirahat. Jujur pada diri sendiri bukan berarti kamu lemah. Justru itu langkah pertama untuk menjadi lebih kuat, lebih baik. Karena dengan jujur, kamu akhirnya bisa mengetahui apa yang sebenarnya kamu rasakan, apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dengan jujur pada diri sendiri, aku pelan-pelan belajar mengenal diriku. Selama ini mungkin aku sibuk berpura-pura jadi orang yang baik-baik saja, sampai lupa caranya mendengarkan diri sendiri. Sibuk berakting, seolah sudah bahagia agar dunia tenang melihatku, sampai lupa apa sih yang benar-benar bikin aku bahagia. Aku terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain dan ekspektasiku sendiri, sampai kehilangan arah mana yang benar-benar maunya hatiku. Dan kejujuran ini, meski menakutkan, perlahan menjadi cahaya senter yang menerangi bagian-bagian diriku yang dulu gelap, tak ku mengerti. Aku jadi tahu bahwa ternyata aku masih menyimpan luka kehilangan yang belum sembuh, bahwa ada impian lama yang ternyata masih diam-diam aku rindukan, bahwa ada bagian dari diriku yang tidak nyaman dengan jalan yang kupilih sekarang, bahwa aku ini rapuh tapi tak apa-apa, karena manusiawi sekali untuk rapuh, bahwa aku juga butuh disayang, termasuk oleh diriku sendiri. Nah,
mencintai diri sendiri. Ini poin yang tak kalah penting. Selama ini aku kira mencintai diri sendiri itu artinya memanjakan diri, melakukan hal-hal yang aku suka, atau memberi reward setelah bekerja keras. Itu mungkin bagian kecilnya. Tapi inti mencintai diri sendiri yang sesungguhnya, menurutku sekarang, adalah berani jujur pada diri sendiri. Berani mengakui kelemahan dan kekurangan diri tanpa menghakimi. Berani mengakui keinginan dan kebutuhan diri tanpa terus mengorbankan diri demi menyenangkan orang lain. Dengan jujur, kita belajar menerima diri apa adanya, dan bukankah menerima diri sendiri itu bentuk cinta diri yang paling dasar? Kalau kamu sayang sama seseorang, kamu pasti pengen mereka bahagia, kan? Kamu pasti nggak mau lihat dia sakit. Nah, bayangkan kalau orang itu adalah diri kamu sendiri. Kalau kita sayang sama diri sendiri, harusnya kita juga nggak tega membiarkan diri terus-terusan sakit karena kebohongan ini. Harusnya kita ingin membahagiakan hati kita dengan kebenaran, meskipun pahit pada awalnya. Aku tahu, jujur pada diri sendiri itu nggak mudah. Percayalah, aku pun sedang berproses. Malam ini mungkin langkah kecil pertamaku. Besok-besok, entah ya, mungkin aku masih akan tergoda pakai topeng lagi. Mungkin aku masih akan mencoba menyangkal perasaanku kalau terasa terlalu berat. Karena jujur itu butuh keberanian setiap waktu. Tapi setidaknya sekarang aku sudah merasakan sedikit ketenangan, ya, karena berani jujur. Dan aku ingin keberanian kecil ini tumbuh pelan-pelan. Aku juga ingin kamu yang sedang mendengarkan ini bisa menemukan keberanian itu. Mungkin nggak harus sekarang, tapi kapanpun kamu siap. Coba mulai perlahan, jujur pada diri sendiri tentang hal-hal kecil. Akui keinginanmu, akui kekecewaanmu, akui sakit hatimu. Nggak perlu langsung ke orang lain kalau belum siap. Cukup di dalam hati dulu. Ngomong sama diri sendiri di depan cermin, atau tulis di jurnal, atau seperti aku sekarang, curhat di kamar gelap ditemani mikrofon dan secangkir teh dingin. Temukan cara yang nyaman buatmu untuk berproses jujur. Malam ini, aku bersyukur punya ruang seperti ini untuk berbagi. Entah berapa banyak yang mendengarkan saat ini, tapi bayangan bahwa kamu ada di sana, mungkin di kamarmu sendiri, sambil memejamkan mata atau menatap langit-langit seperti aku, itu membuatku merasa ditemani. Kamu tidak sendirian, dan aku pun tidak. Kita sama-sama belajar jujur, ya. Sama-sama pelan-pelan melepaskan lelah ini. Karena aku yakin di ujung kejujuran ada ketenangan. Di ujung keberanian mengakui rasa sakit, ada kelegaan dan mungkin kebahagiaan yang lebih tulus. Sekarang, coba deh, pejamkan matamu sejenak. Tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan degup jantungmu, rasakan dirimu, lalu tanya pelan-pelan ke dalam hati. Apa yang sedang kurasakan? Apa yang sedang kuinginkan? Biarkan hatimu menjawab dengan jujur, tanpa takut kamu hakimi. Mungkin awalnya sulit, mungkin jawaban hatimu akan membuatmu sedih atau marah. Tapi nggak apa-apa, itu dirimu sendiri yang sedang berani jujur. Hargai itu. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan aku malam ini, sudah mau menjadi teman dalam keheningan saat aku akhirnya memberanikan diri jujur. Aku harap dari cerita dan ocehan panjangku ini, ada sesuatu yang bisa kamu petik. Setidaknya, semoga kamu tahu kalau kamu nggak sendirian, bahwa ada aku di sini yang juga sedang berjuang sama sepertimu. Aku juga ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia. Kamu berhak dicintai, termasuk oleh dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan kejujuran dan ketulusan dari dirimu sendiri. Jangan menyerah untuk terus mencoba jujur, ya. Kalau nanti kamu merasa lelah lagi, merasa ingin kembali bersembunyi di balik kebohongan demi merasa aman, ingatlah obrolan kita malam ini. Ingatlah bahwa ada seorang teman di sini yang juga sedang belajar untuk tidak lari lagi. Kita berjuang sama-sama. Sekarang malam udah semakin larut. Mungkin sudah saatnya kita mencoba tidur, membiarkan hati kita yang lelah beristirahat. Aku pun akan mengakhiri monolog ini. Makasih banyak sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Rasanya seperti ngobrol berdua dengan sahabat sendiri. Jaga diri kamu baik-baik ya. Selamat malam dan selamat tidur. Semoga besok pagi kita bangun dengan hati yang lebih ringan, tanpa beban kebohongan pada diri sendiri lagi. Sampai jumpa di percakapan kita berikutnya.